Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Dimas Al-Muhaimin dengan NIM 10602011 dan ini rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tito Agustinus Tiar dengan NIM 10602055. Saya akan menjelaskan tentang permodelan sistem. Permodelan sistem adalah proses membuat representasi abstrak dari sistem nyata untuk memahami, menganalisis, memprediksi perilaku sistem tersebut. Sistem ini digunakan di berbagai bidang seperti ekosistem, transportasi, keuangan, dan manufaktur. Contoh permodelan sistem. Dalam permodelan ekosistem, sebuah model ekosistem dapat digunakan untuk mensimulasikan hubungan antara spesies seperti pemangsa dan pemangsa. Permodelan keuangan. Dalam bidang keuangan, model sistem digunakan untuk memprediksi perilaku pasar saham, resiko investasi, dan efek dari perubahan suku bunga terhadap ekonomi. Kemudian permodelan sistem dalam bidang transportasi. Sistem transportasi di kota dan di desa untuk memahami pola lalu lintas seperti kemacetan dan merancang solusi agar lebih efisien. Kemudian ada permodelan sistem produksi. Sebuah pabrik dapat memodelkan seluruh proses produksi dari bahan baku hingga produk jadi. Kemudian ada contoh konsep sistem. Yang pertama ada General System Theory oleh Ludwig von Bertalanffy yang merupakan salah satu dasar dari teori sistem secara umum. Kemudian ada The Fleet Discipline oleh Peter Senge yang juga mengupas tentang pentingnya memahami hubungan antar komponen dalam sebuah sistem. Kemudian ada System Thinking Managing Chaos and Complexity oleh Peter Senge yang menjelaskan bagaimana sistem bekerja dan bagaimana sistem menyelesaikan masalah dengan kompleks. Kemudian ada model. Model adalah representasi abstrak dari suatu sistem nyata. Model bisa berupa matematika, fisik, grafis, atau simulasi komputer yang membantu kita memahami dan menganalisis bagaimana sistem bekerja. Model menekankan komponen kunci dari sistem tanpa meniru setiap detailnya, sehingga memberikan gambaran tentang bagaimana elemen-elemen berinteraksi. Kemudian ada contoh model. Yang pertama, model cuaca menggunakan meteorologi untuk membuat prediksi tentang cuaca di masa depan. Kemudian ada model fisik pola dunia atau global yang digunakan untuk merepresentasikan bentuk dan posisi benua secara lautan di bumi. Kemudian ada simulasi. Simulasi adalah penerapan model ke dalam situasi tertentu dengan tujuan untuk menguji dan memprediksi hasil dalam skenario yang berbeda. Simulasi digunakan untuk memahami bagaimana sistem akan berperilaku di bawah kondisi tertentu tanpa harus melakukan eksperimen dunia nyata yang mahal atau berbahaya. Contoh simulasi penerbangan. Pilot dilatih menggunakan simulasi komputer yang meniru kondisi penerbangan yang sebenarnya untuk melatih kemampuan dalam situasi darurat. Kemudian simulasi manufaktur. Pabrik menggunakan simulasi untuk menguji perubahan proses produksi sebelum benar-benar diterapkan guna meminimalisir biaya dan resiko. Kemudian ada konsep pemodelan dalam komputasi kognitif. Pemodelan dalam komputasi kognitif mengacu pada proses membuat representasi formal dari proses kognitif manusia, misalnya pembelajaran, pemecahan masalah, atau pengambilan keputusan. Dalam bentuk sistem komputasi ini, tujuannya adalah untuk meniru cara kerja otak atau pikiran manusia. Kemudian contoh pemodelan dalam komputasi kognitif. Yang pertama itu ada IBM Watson. Ini adalah salah satu contoh komputasi kognitif yang paling terkenal. Watson menggunakan NPL, pembelajaran mesin, dan pengenalan berbasis aturan untuk menganalisis data dalam volume besar dan memberikan rekomendasi. Kemudian ada model kognitif HR. Model ini bertujuan untuk memahami bagaimana manusia memproses dan belajar. HR menggabungkan pengetahuan simbolik dan proses adaptasi untuk mensimulasikan fungsi otak seperti ingatan dan pemecahan masalah.
Kemudian selanjutnya ada konsep pemodelan dalam komputasi kognitif berbasis sel saraf. Komputasi kognitif berbasis sel saraf juga dikenal sebagai pemodelan neural atau neural computation. Adalah pendekatan yang meniru cara kerja neural otak manusia untuk memodelkan proses kognitif. Contoh dari konsep pemodelan dalam komputasi kognitif berbasis sel saraf. Yang pertama ada Deep Neural Network atau DNN. Salah satu contoh paling signifikan dari komputasi kognitif berbasis sel saraf adalah penggunaan Deep Neural Network atau DNN. DNN terdiri dari beberapa lapisan tersembunyi yang memungkinkan pemrosesan data yang kompleks seperti dalam pengenalan gambar atau pengolahan bahasa alami. Yang kedua ada Convolutional Neural Network atau CNN. CNN adalah tipe jaringan saraf tiruan yang sering digunakan dalam pengolahan gambar. CNN meniru cara kerja otak dalam menangkap fitur visual seperti tepi, bentuk, dan tekstur, dan memetakan pada pola tersebut untuk mengambil objek atau cerita. Selanjutnya, konsep pemodelan dalam komputasi kognitif berbasis cara manusia berpikir. Pemodelan komputasi kognitif berbasis cara manusia berpikir mengacu pada upaya untuk meniru atau mensimulasikan proses mental manusia, seperti penalaran, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. Dalam simulasi komputasi, tujuan dari pendekatan ini adalah untuk membangun mesin atau sistem yang dapat berpikir dan bertindak seperti manusia dengan cara meniru mekanisme kognitif yang terjadi dalam otak manusia. Contoh konsep pemodelan dalam komputasi kognitif berbasis cara berpikir manusia yang pertama ada model HR. Ini adalah satu model kognitif yang paling terkenal dan banyak digunakan. HR bertujuan untuk mensimulasikan cara manusia berpikir dan bertindak dalam konteks tertentu, seperti belajar, mengingat, dan memecahkan masalah. Model ini digunakan dalam banyak aplikasi, termasuk sistem pembelajaran, berbasis komputer, dan simulasi perilaku manusia dalam tugas kognitif. Yang kedua ada SWAR Cognitive Architecture. SWAR adalah kerangka kerja kognitif yang dirancang untuk mempresentasikan proses berpikir manusia dalam memecahkan masalah. SWAR menggunakan teknik pemecahan masalah berbasis tujuan dan aturan produksi untuk mensimulasikan cara manusia berpikir secara bertahap dalam mencapai tujuan tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.